Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan kami bacakan hasil keputusan dari Munas Lembaga Ittihadul Balihin yang kedua. Dalam Munaslim terbagi menjadi dua komisi, yaitu komisi organisasi dan komisi program. Yang pertama akan kami sampaikan dari komisi organisasi. Dari pertanyaan dari PC Probolinggo terkait pasal 8 halaman 29 tentang perangkapan keanggotaan, minta ditambahi kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Tadi sesuai dengan arahan daripada Himasal, yaitu menunggu daripada keputusan Masyayikh. Kemudian dari PW Jatim pasal 8 halaman 29 tentang perangkapan keanggotaan, bagaimana seandainya anggota LIM sudah terlebih dahulu diangkat menjadi anggota organisasi lain, dalam hal ini semisal menjadi bagian pengurus Nahdlatul Ulama. Jawaban dipersilahkan selagi tidak bertentangan dengan aturan organisasi. Kemudian dari PC Mojokerto tentang pasal 10, 11, 12 halaman 2934 berkaitan dengan penamaan kepengurusan LIM. Usulan bagaimana jika selain pengurus pusat, LIM tidak menggunakan bahasa ketua umum atau sekretaris umum, melainkan dengan ketua, sekretaris, wakil ketua atau wakil sekretaris. Jadi ini sama persis juga yang ditanyakan kepada Himasal. Hal ini dicukupkan dengan yang sudah ada. Kemudian PC Tegal pasal 14 ayat 3 halaman 37 tentang pemilihan dan penetapan pengurus. Pertanyaan minta ketegasan terkait penyebutan peserta musyawarah pada bab 5 pasal 14 ayat 3. Jawab lihat di buku peraturan organisasi LIM bagian ketiga permusyawaratan dan rapat pada bab 17 tentang permusyawaratan. Kemudian di PW Sumatera Utara menanyakan tentang pemilihan dan penetapan pengurus. Pertanyaan mohon arahan tentang redaksi menjabat maksimal 2 periode berturut-turut dengan pertimbangan daerah yang kekurangan anggota. Jawaban apabila tidak dapat memenuhi ketentuan pada peraturan organisasi atau PU, maka disesuaikan dengan SDM daerah yang ada dengan selalu berkoordinasi dengan pengurus pusat. Kemudian pertanyaan tentang redaksi oleh dalam bab tersebut diganti menjadi melalui, disetujui. Kemudian PC Batam pasal 17 halaman 39 tentang pengurus wilayah. Usulan kata-kata 15 tahun dan bahasa tamat mohon ditinjau kembali. Jawaban dicukupkan yang sudah ada. Ini artinya masuk dari generasi muda. Ini mulai kapan? Dalam aturan adalah 15 tahun dari tahun tamat. Arti daripada tahun tamat ini kita memandang semisal ada alumni ini tidak tamat di Lirboyo, baik di Indo ataupun di unit, maka dia diikutkan andaikan dia tamat di tahun tamatnya. Semisal tahun 2009 atau semisal 2010 dia boyong di 3 tahun sebelumnya, berarti 2007, maka ukurannya adalah di tahun tamatnya jika dia melanjutkan sekolah. Kemudian PW Jawa Barat pasal 17 dan 18 tentang pengurus wilayah dan pengurus cabang. Usulan untuk kata-kata PC Ogan Komilir Ilir pasal 14 ayat 4 halaman 37 tentang pemilihan dan penetapan pengurus. Pertanyaan bagaimana jika pemegang jabatan pindah ke daerah lain, apakah bisa diganti jika ada kekosongan atau apakah harus menunggu SK? Jawaban lihat PO halaman 67 dan 69 berkaitan dengan reshuffle pengurus, di situ sudah diatur. Kemudian di PC Batam mohon penjelasan tentang bab 7 pasal 17 dan 18 yang berbunyi alumni pondok pesantren maksimal 15 tahun dari tahun tamat dihitung sejak awal masa jabatan pada setiap periode. Untuk daerah yang minim alumninya, ini hampir sama dengan yang atas.
Jawaban apabila tidak dapat memenuhi ketentuan pada peraturan organisasi, maka disesuaikan dengan kemampuan dan loyalitas SDM daerah yang ada. Kemudian pembahasan di peraturan organisasi, PW Jatim, penambahan kata atas pertimbangan pengurus tempat ditambahi atas pengurus tingkat di atasnya. Hal ini dicukupkan dengan pasal 20 halaman 24 tentang tugas, hak, dan kewajiban pengurus. Kemudian PW Jabodetabek menanyakan pasal 137 ayat 1 halaman 106 tentang kartu tanda anggota. Pertanyaan, menanyakan kejelasan tentang redaksi mengenai kartu dibuat oleh pengurus pusat Himasal dan diterbitkan oleh pengurus cabang, usulan untuk menambahkan kata desain. Jawaban, diteruskan kepada Himasal, sehingga KTA ini seluruhnya kita dari LIM mengikut kepada Himasal, sehingga LIM merupakan anggota daripada Himasal. Kemudian PC Demak pasal 135 ayat 7 halaman 105 tentang bendera. Pertanyaan menanyakan tentang estetika bendera, mengusulkan untuk memperkecil ukuran bendera ruangan. Jawaban, akan disamakan dengan ukuran bendera Himasal. Kemudian PC Demak bagian ke-7 tentang pengelolaan rekening. Pertanyaan, apakah pembuatan rekening harus melibatkan Himasal? Dicukupkan dari pengurus pusat LIM atas sepengetahuan dan berkoordinasi dengan PC Himasal. Kemudian dari PC Kediri mengusulkan kepada pengurus pusat LIM terkait pedoman administrasi organisasi tentang mekanisme pembentukan pengurus LIM, kebutuhan jumlah struktur dewan harian, dan deskripsi kerja masing-masing pengurus. Bisa dilihat di ADART dan peraturan organisasi. Berikutnya, mengusulkan kepada pengurus pusat LIM untuk meninjau ulang terkait penamaan lembaga Ittihadul Mubalighin menjadi Lajnah Ittihadul Mubalighin, karena status LIM adalah badan otonom Himasal yang punya ADART sendiri, bukan hanya sebatas lembaga. Jawaban, dicukupkan yang sudah ada. Kemudian dari PC Nganjuk, penasehat HP atau ikatan santri di setiap daerah akan dimasukkan ke dalam Dewan Harian LIM sesuai cabang masing-masing. Semisal LIM cabang Pekalongan harus memasukkan penasihat HP Kesip Pekalongan sebagai bendahara satu LIM cabang Pekalongan. Sebab dana dari santri yang untuk LIM bisa langsung terkontrol oleh LIM, terkait juga lebih memudahkan konsolidasi antara LIM cabang yang sudah di rumah dan panitia safari yang masih di pondok. Jawaban, disetujui dan silakan disesuaikan dengan cabang masing-masing. Kemudian dari PC Ngawi, pertanyaan menanyakan tentang kejelasan mengenai muskercap dan rakercap. Hal ini, regulasi ini bisa dilihat dalam peraturan organisasi. Di sana sudah dijelaskan panjang lebar berkaitan dengan muskercap dan rakercap. Untuk PC Ngawi, pertanyaan, kop surat apa yang digunakan untuk kebutuhan administratif di instansi pemerintah terkait program Safari Ramadan dengan menggunakan kop surat PC LIM sesuai dengan peraturan organisasi, sehingga kop yang digunakan dalam surat tersebut bukan kop Safari Ramadan, panitia Safari Ramadan, tetapi menggunakan kopnya PC LIM cabang. Kemudian dari Mojokerto, apakah cabang diperbolehkan membuat akta notaris Kemenkumham sendiri? Dicukupkan dengan akta notaris Yayasan Ittihadul Mubalighin Lirboyo. Jadi cabang tidak diperkenankan. Kemudian dari PC Karanganyar, apakah organisasi LIM sudah mempunyai izin legalitas dari negara? Dicukupkan dengan akta notaris Yayasan Ittihadul Mubalighin Lirboyo. Dari PW Jatim, apakah ada syarat menjadi pengurus LIM? Jawaban, silahkan lihat di ADART bab 7 tentang syarat-syarat menjadi pengurus dengan rincian di antara sebagai berikut. Untuk PW LIM dan PC LIM alumni Pondok Pesantren Lirboyo maksimal 15 tahun dari tahun tamat dihitung sejak awal masa jabatan pada setiap periode. Untuk PAC LIM alumni Pondok Pesantren Lirboyo maksimal 10 tahun dari tahun tamat dihitung sejak awal masa jabatan pada setiap periode. Kemudian untuk PW Jawa Tengah, pertanyaan syarat bisa membentuk PAC LIM. Jawaban, diserahkan kepada PC LIM setempat dengan mempertimbangkan SDM dan kebutuhan. Untuk mekanisme silahkan lihat di PO bab
12 tentang prosedur pembentukan organisasi. B. Apakah PW-LIM memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan atau SK pengurus anak cabang? Ini silahkan lihat DPO bab 12 tentang prosedur pembentukan organisasi pasal 55 ayat 5 tentang pembentukan pengurus anak cabang. Berikutnya dari PC Cilacap, perlunya upgrading skill bagi peserta anggota dalam hal keorganisasian. Lihat di peraturan organisasi pasal 70 tentang pembekalan pengurus. 2. Apakah ketua PW-LIM atau PC-LIM diharuskan dari alumni MHM atau boleh dari madrasah lain, yaitu dari lingkup unit Lirboyo? Tidak harus dari alumni MHM, silahkan disesuaikan dengan SDM yang ada serta memperhatikan kemampuan dan loyalitasnya. Dan lihat ADART bab 7 tentang syarat-syarat menjadi pengurus. Karanganyar, mohon petunjuk tentang kepengurusan surat izin pelaksanaan kegiatan di Badan Kesbangpol atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jawaban, silahkan berkoordinasi dengan pengurus LIM berkaitan dengan kebutuhan administrasi. Untuk berita acara di rapat komisi organisasi di Aula An-Nahdoh, pimpinan rapat Agus Muhammad Aminullah Mahin, wakil pimpinan rapat Agus Muhammad Yusuf Abdullah, pendamping Agus Haji Sofaul Huda, Agus Muhammad Khairuni Am Ali, Bapak Ahmad Murtado, Bapak M. Ainur Rafiq, Bapak Muhammad Hanifuddin, dengan notulin Bapak Ilham Hakiki, Bapak Khairul Basar, dan Bapak Zakin Nuha, dan Bapak Barik Al-Arzak. Kemudian berikutnya kami sampaikan tentang hasil keputusan rapat komisi program Munas 2. Dari PAC Mojoroto, mohon petunjuk berkaitan dengan survei penentuan lokasi safari Ramadan di wilayah Kediri. Jawaban diserahkan atau diarahkan kepada PC dan PAC Kediri dengan sasaran lokasi dakwah sesuai dengan pedoman kerja dan operasional atau PKO, halaman 28 tentang sasaran program safari Ramadan. Kemudian dari PC Purworejo, pertanyaan bagaimana menentukan antara melestarikan atau merubah adat setempat ketika safari Ramadan, yaitu berkaitan dengan jumlah sholat raweh. Jadi kebanyakan dari tempat-tempat yang di safari ini adalah 8 rakaat. Apakah ini harus 8 atau harus dirubah menjadi 20, artinya dirubah adatnya? Jawaban, perlunya mengetahui kondisi di lokasi dakwah dan memberikan arahan yang paling maslahat dengan prinsip tidak meresahkan masyarakat. Karena yang terjadi di masyarakat memang bermacam-macam. Memang kalau dari masyarakat tidak terbuka untuk menjadi 20, tentunya itu juga bukan sebuah keharusan, sehingga tetap bisa untuk 8 rakaat. Dan juga ada yang memang minta arahan dari masyarakat, dari dai Ramadan dari Lirboyo itu meminta kejelasan tentang sholat raweh sehingga bisa menjadi 20 rakaat. Bagaimana etika yang baik kepada koordinator daerah setempat perihal menjadi imam masjid atau musola? Jadi dikoordinasikan oleh PC LIM di awal survei lokasi safari kepada tokoh setempat. Artinya hal ini dari dari delegasi Ramadan bukan kok langsung menunjukkan saya harus imam masjid, tidak. Tetapi tugas daripada PCL mengkoordinasikan daripada kegiatan safari Ramadan diantaranya adalah menjadi imam masjid, yang tentunya ini bagaimana ada jadwal yang bisa memberikan kesempatan pada mereka disesuaikan dengan daerah ataupun ketakmiran yang ada. Kemudian lebih didahulukan mana antara membantu masyarakat setempat atau mengajar di lembaga formal saat pelaksanaan safari Ramadan. Tentu sebenarnya ini bukan hal yang berbenturan, kan, tetapi kadang pada pagi hari ini dari masyarakat setempat meminta bekerja di ladang, yang kemudian dari teman-teman safari biasanya beriktikat untuk membantu. Tapi di sisi lain ada juga program pesantren Ramadan yang diadakan di sekolah-sekolah formal. Ini kiranya ini untuk bisa disesuaikan. Karena pesantren Ramadan itu pun juga tidak setiap hari, biasanya hanya beberapa hari,
3 hari, 4 hari yang kemudian itu selesai. Maka ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi tetap dikomunikasikan dengan baik tanpa meninggalkan kegiatan di lembaga formal. Kemudian PW Kaltim, pertanyaan, apakah pengurus pusat LIM bisa mengirimkan delegasi wajib khidmah ke salah satu masjid di daerah Kaltim sebagai imam rawatib sekaligus marbot masjid? Jawaban, guru tugas atau guru bantu dari Lirboyo difokuskan dalam pengajaran tarbiyah dan diarahkan kepada lembaga ataupun pemohon yang mempunyai kerjasama atau memiliki kontribusi dengan Pondok Pesantren Lirboyo sesuai dengan PKU halaman 22 tentang sasaran program wajib khidmah. Jadi di Lirboyo sekarang ada program wajib khidmah yang diakomodir oleh LIM. Nah, ini untuk distribusi daripada guru bantu yang keluar, kita ada semacam seleksi untuk pemohon yang minta guru bantu kepada Lirboyo. Kita sering menyampaikan diantaranya adalah pondok milik alumni, kemudian milik muhibbin yang mempunyai milik wali santri yang punya putra di sini, ataupun muhibbin Lirboyo yang mungkin para santrinya itu mondok di Lirboyo. Jadi diantaranya alumni sesuai daripada dawuh pengasuh, alumni yang memohon guru bantu kepada Lirboyo ini pertama harus mempunyai kontribusi kepada Lirboyo. Diantaranya putranya dipondokkan di Lirboyo, ataupun kalau dia punya santri, santrinya diarahkan ke Lirboyo. Beliau menyampaikan kalau kok ada alumni putranya ataupun bahkan santrinya ini tidak diarahkan ke Lirboyo, tidak usah dibantu. Gitu. Ataupun juga sebaliknya ada muhibbin, bukan alumni Lirboyo tetapi putranya, santrinya semuanya dilirboyokan. Nah ini justru untuk diprioritaskan untuk dibantu. Seperti kemarin ada beberapa dari pesantren alumni kunjung ke Lirboyo saja belum pernah, sehingga kita kita anulir tidak mendapatkan guru bantu. Jadi kita membutuhkan bantuan daripada Himasal ataupun LIM cabang meminta informasi berkaitan dengan pesantren-pesantren yang meminta kepada Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian dari PC Cilacap, bagaimana jika pengurus pusat LIM bekerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan perekonomian seperti hanya Lazisnu atau Basnas? Ini nanti diusahakan dan akan ditindaklanjuti. Kemudian PW Jambi, pertanyaan, bagaimana jika pengurus pusat LIM memberikan data alumni muda yang sudah pulang ke daerah masing-masing kepada PC LIM? Ini sebenarnya sudah berjalan dan akan lebih dimaksimalkan lagi. Jadi kita bekerja sama dengan pengurus pusat dari setiap angkatan, kita minta data-datanya itu yang kemudian kita berikan kepada pengurus, sehingga akan bisa mendeteksi mana-mana daripada anggotanya ataupun santri daerahnya yang tamat pada tahun ini. Kemudian bagaimana jika Safari Ramadan tidak hanya bertempat di daerah pelosok melainkan juga bertempat di perkotaan? Hal ini untuk kegiatan Safari Ramadan kita fokuskan di daerah-daerah pelosok. Ini pertanyaan dari Jambi, tentu Jambi banyak sekali yang pelosok. Karena memandang minimnya muasyarah di perkotaan, kecuali jika sangat dibutuhkan. Artinya kecuali jika sangat dibutuhkan ini memang mohon maaf, misal di perkotaan di tempat jenengan biasanya ini yang ada musola ataupun masjid baru didirikan yang kemudian sangat rentan sekali akan diisi oleh kaum-kaum sebelah. Sehingga hal ini silahkan untuk diisi ya, untuk diisi di beberapa titik tersebut tanpa meninggalkan tempat-tempat di daerah-daerah pelosok. Karena di daerah-daerah, kenapa dari objek dakwah daripada LIM ini harus daerah pelosok? Seperti daripada prinsip yang awal, supaya teman-teman santri ini bisa belajar kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat,
dan bisa bermuasyarah. Sehingga hal ini bisa didapatkan ketika memang di daerah pelosok bukan di perkotaan. Kemudian yang kedua, teman-teman santri ini masih dalam tahap belajar. Jadi memegang mic saja kadang masih bergetar, dan kemudian terkait mengimami dan sebagainya, sehingga ini kalau kita taruh di tempat di wilayah kota yang cenderung orangnya kritis, ini akan kita khawatir terkait dengan dalam masa pembelajaran mereka dengan kemampuannya. Kemudian apakah PC LIM memiliki kewenangan terkait lulus dan tidaknya peserta wajib khidmah? PC dan PW LIM berhak untuk memberikan rekomendasi kelulusan peserta wajib khidmah. Di situ dari jurnalnya itu ada tanda tangan dari PC LIM, itu juga sebagai bukti jenengan sebagai pengontrol apakah yang bersangkutan ini sudah melakukan sesuai dengan job description-nya ataupun kewajiban-kewajibannya. Kalau menyalahi aturan berkaitan dengan kinerja ataupun kegiatannya ataupun berkaitan dengan akhlaknya, semisal akhlaknya rodek di masyarakat, ini tentu dari PC ataupun WILIM berhak untuk merekomendasikan kepada pusat, memberikan catatan tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kemudian dari LIM Surabaya, siapakah yang menjadi penanggung jawab semua program LIM? Penanggung jawab sepenuhnya adalah pengurus LIM sesuai dengan tingkatannya, dan silahkan memperhatikan PKU tentang penanggung jawab program. 11. Kesulitan untuk melaksanakan safari Ramadan di daerah pelosok. Tentu di Surabaya adanya kota ya. Jadi seperti di Surabaya, di Semarang kota, di Jakarta ya. Ini disesuaikan dengan daerah yang membutuhkan serta bisa menerima program dan kegiatan prioritas safari Ramadan dari LIM. Kemudian dari PC Bondowoso dan Situbondo, apakah bisa mengangkat pengurus anak cabang dengan lingkup kabupaten? Sehingga contoh Situbondo ini jadi PAC daripada Bondowoso. Jadi lingkup kabupaten atau kota hanya diperbolehkan untuk membentuk pengurus cabang. Silahkan dikoordinasikan dengan pengurus Himasal daerah atau pengurus PC, pengurus cabang Himasal untuk membentuk PC LIM Bondowoso dan PC LIM Situbondo. Ini maksudnya harapannya silahkan dikoordinasikan dengan PC LIM Situbondo ataupun Bondowoso. Apakah bisa untuk sudah sendiri-sendiri ya, antara Bondowoso dan Situbondo, memandang juga di Jawa Timur yang masih bergandengan menjadi satu adalah di Bondowoso dan Situbondo saja. Kemudian di PC Jombang, apakah boleh mengembangkan usaha dan bekerjasama dengan pihak luar yang bertujuan membuat layanan pusat informasi terkait Pondok Pesantren Lirboyo? Dipersilahkan kepada PW LIM dan PC LIM untuk bekerjasama dengan instansi atau outlet terkait serta mendapatkan izin dan berkoordinasi dengan pengurus Pondok Lirboyo terlebih dahulu. Kemudian Kediri menginstruksikan kepada setiap tingkatan pengurus LIM untuk membuat dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Disetujui dan sudah seharusnya setiap tingkatan pengurus LIM untuk membuat dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah. Kemudian mengadakan diklat atau pelatihan untuk alumni muda secara periodik tentang pemanfaatan media sosial dan desain grafis untuk menyebarluaskan dakwah Pondok Pesantren Lirboyo pada khususnya dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya. Dipersilahkan untuk setiap pengurus cabang LIM untuk mengadakan diklat dan menghadirkan narasumber sesuai bidangnya. Kemudian mengadakan diklat atau bedah buku fikih perempuan atau tajhizul janais dengan memberdayakan potensi alumni muda sekabupaten kota Kediri. Disetujui. Kediri mendirikan badan usaha atau sejenisnya yang bisa menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memberdayakan alumni. Diperbolehkan dan silakan melihat ketentuan pada PKU halaman 52 tentang kemandirian dan perekonomian organisasi. Kemudian memfasilitasi rubrik tanya jawab keagamaan secara online melalui laman resmi LIM cabang maupun LIM anak cabang. Dipersilakan untuk menambahkan rubrik di akun LIM cabang dan LIM anak cabang. Kemudian mengoptimalkan potensi alumni muda untuk menerbitkan teks khutbah Jumat secara rutin yang dapat digunakan untuk panduan Nahdliyin se-Indonesia. Dipersilahkan. Kemudian dari Kota Semarang mengadakan kajian online dan lebih memperbanyak dakwah digital.
Jawaban sudah seharusnya dan silahkan melihat ketentuan pada PKU halaman 4347 tentang program dakwah digital. Kemudian PC Kota Semarang, mendata dan memetakan alumni muda untuk terjun ke masyarakat. Sudah seharusnya dan lihat di PKU tentang program umum. Kemudian di PC Kendal, mengadakan kajian online dan lebih memperbanyak dakwah digital. Sudah seharusnya dan lebih memaksimalkan dan silahkan melihat ketentuan tentang program dakwah digital. Kemudian menjaring dan pemetaan alumni muda untuk terjun di lapangan, ini sudah seharusnya ya, tentang program lihat di PKU tentang program umum. Kemudian dari Nganjuk, usulan permohonan guru bantu di setiap daerah harus atas persetujuan LIM cabang sebelum diajukan ke LIM pusat. Artinya ada rekomendasi dari LIM cabang. Mengingat LIM cabang tentu lebih paham dan mengerti kondisi pesantren yang mengajukan permohonan guru bantu tersebut. Jawaban LIM cabang diberi mandat untuk memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan program wajib khidmah yang ada di cabang sesuai dengan PKU halaman 25 tentang tupoksi PW, PC dan program wajib khidmah. Artinya ini untuk pengajuan ini tetap bisa langsung kepada Pondok Pesantren Lirboyo yang nanti yang akan menginventarisir, dan adapun andaikan dari PW ataupun PC LIM cabang menghendaki untuk merekomendasikan dari satu pondok pemohon dipersilahkan, tetapi ini bukan sebuah keharusan, jadi semua pondok pemohon harus melalui PC, tapi akan diberikan mandat nanti untuk monitoring dan mengevaluasi guru-guru bantu yang ada di pondok-pondok pemohon. Kemudian dari PC Tulungagung, LIM cabang wajib menjaga dan mengontrol aktivitas guru bantu serta menyelesaikan program yang mungkin terjadi atau melaporkan kejadian luar biasa ke LIM seatasnya, yaitu wilayah atau pusat. Sudah seharusnya dan selalu berkoordinasi dengan pengurus pusat LIM sesuai dengan PKU halaman 25. Kemudian dari PC Tangerang, sidak safari Ramadan oleh pengurus LIM cabang ditentukan oleh pengurus LIM cabang masing-masing. Jawaban sudah seharusnya. Kemudian membuat buku ilmiah atau non ilmiah oleh masing-masing pengurus LIM cabang, ya, dipersilahkan. Kemudian dari Kuningan, melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dalam rangka merealisasikan program LIM, dipersilahkan dengan memberdayakan alumni muda. Kemudian dari Kuningan, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan badan-badan yang ada di NU, sudah seharusnya sesuai dengan PKU halaman 20 tentang program umum. Kemudian membuat media sosial seperti YouTube, Instagram dan sebagainya dalam rangka menyiarkan Islam agar mengena ke seluruh lapisan masyarakat. Jawaban silahkan melihat ketentuan pada PKU tentang program dakwah digital. Kemudian ada pembinaan khusus para delegasi terkait materi kultum dan kajian kitab oleh para penasihat jamiah dengan materi dikoordinasikan dengan LIM cabang. Dipersilahkan dengan tetap memperhatikan aturan safari Ramadan. Perlu diketahui, kami informasikan untuk tahun ini ada aturan baru, delegasi safari Ramadan yang akan ditugaskan ini harus mendapatkan sertifikat ataupun legal lulus ujian sertifikasi Al-Quran, untuk memandang supaya karena mereka ini dijadikan imam, supaya mereka ini bisa dianggap sah sholatnya gitu. Sehingga ini kita lebih perketat, delegasi safari Ramadan harus sudah lulus ujian sertifikasi Al-Quran. Kemudian pelatihan adzan dan pujian-pujian sebelum sholat maktubah dipersilahkan LIM cabang membuat panduan pujian-pujian sesuai daerah masing-masing. Karena setiap daerah ini mempunyai adat yang berbeda-beda, sehingga LIM cabang silahkan membuat panduannya. Kemudian melakukan update data alumni muda Pondok Pesantren Lirboyo se-kabupaten atau kota Kediri, baik yang purna ataupun tidak, dengan memberikan data alumni yang meliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan tahun tamatnya untuk diolah dan dilaporkan kepada PC Himasa Kabupaten Kota Kediri dan pengurus pusat LIM. Sudah seharusnya dan merupakan bagian daripada program. Kemudian mengusulkan kepada pengurus pusat untuk menyusun dan menyosialisasikan aturan dan tata tertib resmi terkait penyelenggaraan Safari Putri
akan diinstruksikan oleh pengurus pusat LIM. Jadi sekarang kami sudah berkoordinasi dengan pondok unit putri di Lirboyo berkaitan dengan Safari Putri. Ini harapan dari pengurus LIM nanti juga bisa untuk mengawal kegiatan tersebut di cabang-cabang. Yang diantaranya yang menjadi pokok, jadi Safari Putri agak berbeda dengan Safari Putra. Jadi kalau Safari Putra ini harus di masyarakat, dia langsung bertemu langsung dengan masyarakat. Kalau Safari Putri untuk mukimnya ini harus di pesantren yang amanah, di antara pesantren milik alumni yang di situ sudah ditunjuk oleh LIM ataupun Himasal setempat. Jadi harapannya jangan ditempatkan di tempat hunian milik warga gitu. Karena hal tersebut memandang lebih rentan madorotnya. Tetapi kalau dia bertugas bekerjasama dengan muslimat, fatayat dipersilahkan. Artinya mengisi kegiatan kemasyarakatan di sekitar pondok tersebut. Kemudian Semarang lebih banyak menjalin kerjasama dan mengadakan kegiatan keagamaan di luar Ramadan sudah seharusnya, dan lihat PO dan PKU. Kemudian dari Semarang membuat produk untuk mengembangkan dana LIM cabang. Silahkan melihat ketentuan pada PKU halaman 52 tentang program kemandirian dan perekonomian organisasi. Kemudian lebih banyak menjalin kerjasama dan mengadakan kegiatan keagamaan di luar Ramadan sudah seharusnya. Kemudian dari Tangerang diadakan grup WhatsApp seluruh pimpinan LIM cabang dan wilayah se-Nusantara. Disetujui dengan merekomendasikan 3 nama kepada LIM pusat untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Kemudian melakukan pendataan atau pengarsipan setiap kegiatan Safari Ramadan sudah seharusnya, dan lihat PKU halaman 64 tentang program Safari Ramadan, bagian evaluasi dan program. Kemudian di Kuningan mendokumentasikan kegiatan Safari Ramadan, ini sudah seharusnya. Cilacap butuh penekanan kepada santri untuk selalu berkoordinasi dengan Panlok atau LIM cabang. PP LIM sudah memberikan pelatihan dan kepada panitia Safari menjelang kegiatan Safari Ramadan, dan dimohon kepada LIM cabang untuk selalu menjalin komunikasi terhadap panitia Safari. Dan lihat PKU halaman 63 tentang pelaksanaan program Safari Ramadan. Kemudian apakah kegiatan pesantren Ramadan di instansi atau lembaga formal harus diisi oleh alumni muda atau diperbolehkan mengambil dari peserta delegasi Safari Ramadan? Jawaban, mengoptimalkan program Safari Ramadan terlebih dahulu yang ada di pegunungan, dan memaksimalkan alumni muda di instansi atau lembaga formal. Kemudian siapakah yang bertanggung jawab terkait logistik peserta delegasi Safari Ramadan? Logistik peserta delegasi Safari Ramadan itu menjadi tanggung jawab peserta delegasi. Adapun sampai di daerah-daerah ternyata dari mediator ataupun masyarakat setempat memberikan jamuan makan, itu merupakan bagian berkah bagi mereka. Kemudian siapa meminta penambahan aturan terkait juknis dalam meloloskan peserta, siapa yang menjadi penanggung jawab buku jurnal, PC LIM dan panitia Safari. Kemudian meminta penambahan aturan terkait juknis dan meloloskan peserta Safari, artinya tidak hanya mengkoordinasikan saja, sudah terlaksana, dan program Safari Ramadan berada di bawah garis komando pengurus Ittihadul Mubalihin. Kemudian apakah kerjasama PC LIM hanya diperbolehkan dengan lembaga NU saja? Jawaban, kerjasama diperbolehkan dengan NU beserta banomnya dan beberapa instansi pemerintahan sesuai dengan PKU. Artinya kalau berkaitan dengan dakwah ya tentu kita dengan seakidah kita, yaitu dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian dari Surabaya, iuran peserta delegasi Safari di pesantren dirasa belum mencukupi, ini artinya syariah. Jadi untuk kegiatan Safari ada penarikan dari santri 15.000 per tahun. Ini untuk kegiatan Safari Ramadan, jadi ini sudah dicukupkan yang sudah ada. Ya, nanti tugas daripada LIM untuk
menyesuaikan daripada kebutuhan yang ada, ya nambal atau kadang ya, mendapatkan saldo. Kemudian apakah akun media sosial harus digabungkan dengan akun media sosial milik Himasal? Untuk memperluas syiar, LIM dan Himasal dipersilahkan membuat akun yang berbeda. Ahlan wa sahlan bi khudurikum kaatur dumateng Romo Ki Haji Muhammad kaatur dumateng Romo Ki Haji Abdullah Kafabi Mahrus dan yang terhormat Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Ahmad Muhaimin Iskandar MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan segenap para masyayikh. Mohon maaf kami membacakan daripada keputusan Munas Ittihadul Mubalighin. Kemudian dari Ngawi mengusulkan untuk pengurus pusat ahlan wa sahlan kaatur dumateng Romo Ki Haji Muhammad Anwar Mansur. Baik, kami lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu mengusulkan untuk pengurus pusat membuatkan template untuk materi persidangan dicukupkan dengan yang sudah ada dengan mengacu pada ADRT, PU, dan PKU. Apakah diperbolehkan berkolaborasi dengan Banom-Banom NU? Jika diperbolehkan, bagaimana regulasinya? Sudah seharusnya dan lihat PKU. Kemudian terakhir dari Lumajang, meminta arahan sebatas mana peran PC LIM untuk membantu guru tugas. Silahkan lihat di PKU tentang tupoksi PW dan PC pada program wajib khidmah. Di antaranya yaitu memonitoring pemohon, kemudian pendekatan jika ada masalah dan menyelesaikannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari Munas kedua Ittihadul Mubalighin. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.